Jangan lupa like, share, and subscribe. Sentuh tombol ini. Di malam Lailatul Qadar, ar-ruh, malaikat Jibril mimpin langsung sama malaikat. Ini yang jumlahnya konon lebih banyak dari jumlah pasir, dari jumlah apa saja hitungan di saking banyaknya. Malah katanya tidak ada celah di alam dunia itu. Bisa Anda bayangkan, tidak ada celah kecuali ada malaikat. Itu Lailatul Qadar. Makanya kalau ada orang tidak merasakan Lailatul Qadar, maka itu orang hatinya terlalu buta. Paling tidak aqallul iman menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu terasa. Nah, apalagi malaikat Jibril itu sayapnya kan besar, sangat besar. Dikatakan beliau menyentuh. Begitu setiap orang mukmin atau mukminah yang tersentuh sayap malaikat Jibril ini akan merasakan sya'riratul jildi, merinding. Itu manusiawi. Rasulullah SAW pertama kali bertemu malaikat Jibril ada peristiwa beliau keluar keringat, agak gemetar, kemudian zemiluni pulang ke Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri tercinta beliau. Nabi Muhammad berkata, selimuti aku. Itu karena pertama kali melihat malaikat Jibril, kita tidak melihat, kesentuh aja. Ketika tersentuh muncul sya'rirah, merinding. Tapi tolong diingat, bukan seperti merindingnya takut jin atau takut setan. Lebih mirip seperti merindingnya orang yang kagum. Ada beberapa insan itu kalau kagum sampai merinding, berdiri bulusanya karena kagum, bukan karena ketakutan. Ini yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu tanda pertama. Tanda kedua, hatinya tipis, itu berbarengan itu. Begitu kulit merinding, hatinya tersentuh. Begitu hati tersentuh, manusia muncul tanda ketiga, keluarnya air mata. Itu tidak lama, cepat-cepat apabila Anda mengalami hal itu, cepat-cepat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak. Itu yang namanya malam Lailatul Qadar. Ada tanda yang lebih besar lagi, tapi ini sulit. Setiap malam Lailatul Qadar di alam dunia ini pasti ada orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah, entah di mana. Pasti ada, tapi entah di mana. Selalu kita mendengar cerita. Konon tahun sekian Al-Imamul Bukhari ayahnya melihat cahaya ketika Al-Imamul Bukhari teriak itu malam ini Lailatul Qadar. Itu tak pernah kejadian di rumah Al-Imamul Bukhari. Beliau kecil kalau saya tidak salah ini. Satu lagi Al-Imamul Nawawi, Riyadhus Shalihin itu juga melihat. Kemudian yang baru-baru itu tahunnya saya lupa, yang kejadian di kota Banyuwangi. Ada satu orang khadimul masjid, anak muda yang tidak lancar baca Quran, gak bisa apa-apa, tapi hatinya bersih, kerjanya selalu membersihkan masjid. Kasyafallahu alaih, dia dibuka hijab, melihat semua ini sujud, pohon sujud, ini sujud. Ini tanda besar. Ini pasti datang nih. Entah tahun ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tanda itu siapa, saya tidak tahu. Terkadang lucu, anak-anak muda ini karena kurang ilmu, dia melihat begitu kaget, tidak meminta apa-apa, hanya ingat saja ya Allah, padahal kalau minta apa saja diijabah, tidak pakai 2 detik. Tidak sampai 2 detik, siapa yang mohon di malam Lailatul Qadar asal bertepatan waktunya, nggak sampai 2 detik pasti diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, siapa yang dibuka hijab melihat malam Lailatul Qadar diharamkan bercerita kepada siapapun, sebab itu sirrun min Rasulillah, satu rahasia dari rahasia Rasulullah. Tapi kita berterima kasih kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau sudah memberikan tanda, tinggal kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران 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 يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان 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 يا ربي سامحنا 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 في شهرنا رمضان يا ربي اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا دخلنا في جنات الرضوان 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 يا ربي سلمنا من لهبة النيران 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 ربنا انفعنا ببركة القرآن يا 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 سلام سلمنا من عوائق عقدنا 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 يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي يلا بنا نلتقي عند الحبيب يلا النبي بنا نستقي عند الحبيب النبي يلا بنا نستقي عند الحبيب النبي يلا بنا نستقي عند الحبيب النبي يلا بنا نستقي عند الحبيب النبي نرد لحوض النبي يلا مع الواردين نرد لحوض النبي يلا مع الواردين نرد لحوض النبي الله مع الوارد نرد لحوض النبي الله مع الوارد مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين 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 في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا 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 يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك 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 ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تعايدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gemeter, nyantai aja. Makasih Bib Nggih, atas monggo, Bu. kesempatan yang diberikan. Nggih. Yang mau saya tanyakan di sini adalah apakah manfaat daripada malam Lailatul Qadar itu? Oh iya. Sekian Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat daripada malam Al-Qadar. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu salah. Malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu adalah malam Al-Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu artinya malam Al-Qadar. Ya, pertanyaannya apakah manfaat dari malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar? Malam yang sangat bernilai. Al-Qadar itu yang nilainya sangat agung. Kenapa dikatakan malam Al-Qadar? Karena nilainya lebih mulia dari 1000 bulan. Bukan sama ya, lebih mulia dari 1000 bulan. Manfaatnya apa? Yang nomor satu, siapa dapat Lailatul Qadar itu, dia mendapatkan pahala amal 1000 bulan lebih. Artinya dia dapat pahala seperti seumur hidupnya, bahkan lebih. Kita ini kan belum tentu hidup sampai 83 tahun 6 bulan.
Ya, insya Allah nyampe ya, cuman kan belum tentu. Nah kalau nggak nyampe, kalau dia dapat Lailatul Qadar sekali, dia dapat pahala amal seumur hidupnya. Artinya dia punya pahala yang besar untuk menghapus semua dosanya. Kemudian yang kedua, jaminan masuk surga. Ya, yang ketiga, dilindungi dari siksa api neraka. Yang keempat, terkenal di kalangan malaikat. Karena orang yang dapat Lailatul Qadar itu langsung dijabat tangannya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Selamat. Dan malaikat-malaikat yang lain ngajak salaman. Udah diajak salaman malaikat itu ya salamannya ya enak, empuh, adem gitu ya. Langsung artinya maknyes, kemudian nangis. Makanya kalau ada orang masih dendam sama orang lain, mustahil itu dapat Lailatul Qadar. Mulutnya masih suka nyalah-nyalahkan orang, maki-maki orang, terus ngakunya dapat Lailatul Qadar, segala mungkin. Orang dapat Lailatul Qadar itu mulutnya aja sudah menyenangkan ya. Lidahnya itu menyenangkan. Lidah yang tak bertulang ini pun tidak menyakiti orang. Lidahnya ada yang menghibur, menenteramkan hati. Itu yang dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu dampaknya buat yang dapat ya, yang dapat itu berubah 180 derajat. Kalau buruk jadi baik, kalau baik tambah baik lagi gitu. Jadi buruknya hilang. Ya kalau habis hari ini nangis kok besok kemudian dendam sama orang, berarti belas gak untuk Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu orangnya berubah. Maka tadi saya mengajarkan doa. Ya Allah, ya orang-orang yang mencintai kami, orang-orang yang menyayangi kami, sahabat kami, dan orang-orang yang benci dan memusuhi kami, kan begitu. Kita mengajarkan diri kita untuk mendoakan orang-orang yang benci pada kita. Itu latihan biar dapat Lailatul Qadar. Begitu Bu ringkasnya ya. Yang lain pada hadis-hadis tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah Subhanahu wa taala ngasih anugerah yang ada di bulan Ramadan cuman bakal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bakal umat yang lain. Makanya umat yang lain tuh dikasih sama Allah panjang umur. Ada yang hidupnya 500 tahun, ada yang hidupnya 1000 tahun, ada yang hidupnya 1500 tahun. Panjang umur. Dan mereka gunakan itu semua, beberapa dari mereka untuk ibadat, untuk taat. Dan ada dari mereka yang gunakan untuk berpaling, itu umur yang panjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika satu kali duduk semacam ini bersama para sahabatnya, beliau bercerita tentang umat yang terdahulu yang dikasih panjang umur sama Allah. Beberapa dari mereka dikasih umur panjang dan dia gunakan selama 500 tahun hanya untuk berjuang di medan perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari keridhaan Allah. Itu dikatakan, Nabi cerita selama 500 tahun dia nggak pernah meletakkan tuh senjatanya. Artinya dia berjuang nggak henti-hentinya di dalam menegakkan agama Allah selama 500 tahun. Terus Nabi habis cerita gitu kecil hati, sedih. Umatku umurnya antara 60 tahun sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu jarang. Nih kita di sini, mayoritas di sini pada muda semua. Mungkin semuanya pada muda, sebab yang tua juga nggak mau dibilang tua. Iya, tapi yang usia 70 tahun jarang-jarang di sini. Jarang-jarang. Mudah-mudahan dikasih sehat walafiat. Nabi sedih. Umur umatku antara 60 tahun 70 tahun. Bagaimana mau ibadah? Kalah sama umat-umat yang terdahulu umurnya. Ada satu kali di zaman yang terdahulu, ada seorang wanita tua lagi nangis di atas kuburan anaknya. Lewat Nabi itu zaman, Nabi yang hidup di itu zaman. Nanya sama itu perempuan, kenapa engkau menangis? Siapa yang kau tangisi? Ini perempuan bilang, aku menangisi anakku yang dikubur di sini, anakku kesian. Dia mati masih muda banget, masih anak-anak. Padahal saya berharap dia tumbuh dewasa, dia menikah, punya keturunan, hidupnya panjang. Ini Nabi nanya, memangnya anakmu ini yang kau katakan meninggal masih anak-anak, umurnya berapa waktu meninggal? Masih anak-anak, baru 300 tahun meninggalnya. 300 tahun umur orang dulu itu masih anak-anak, Masya Allah. Wah, kita bagaimana? Ini Nabi dengar begitu tersenyum ketawa. Ini Nabi bilang, nanti bakal datang umat di akhir zaman sebaik-baiknya umat daripada Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Umur mereka bukan 300 tahun, 60 tahun sampai 70 tahun itu yang paling panjang. Ini ibu terperanjat, hah? Cuma 60 sampai 70 tahun. Kalau saya jadi mereka, itu satu kali sujud nggak bakal bangun lagi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nabi waktu cerita itu 500 tahun dia berjuang di jalan Allah, dia sedih. Umatnya cuma 60 tahun, 70 tahun, sekitar segitu umurnya.
Apa yang bisa dilakukan dengan umur yang pendek? Maka Allah turunkan untuk Nabi Muhammad SAW suatu firman-Nya yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Allah bilang tuh bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Masya Allah. Berapa tuh 1000 bulan? 1000 bulan Imam Al-Haddad bilang dalam Nasaih Diniyah, kurang lebih kalau mau hitungan tahun 83 tahun kurang lebih. Satu malam sama seperti 83 tahun. Ente kalau ibadah di malam Lailatul Qadar papasan dengan malam Lailatul Qadar seakan-akan engkau ibadah selama 83 tahun. Itu kalau dapetin satu kali malam Lailatul Qadar. Tahun berikutnya dapat malam Lailatul Qadar lagi. Hitung deh, 2 kali 83 tahun. Kalau 10 tahun berturut-turut dapetin malam Lailatul Qadar tiap Ramadannya, ente dapetin 830 tahun ibadah sama Allah. Itu baru 10 tahun. Wah, hitung. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa dapetin malam Lailatul Qadar. Kapan tuh malam Lailatul Qadar? Nggak ada yang tahu, disembunyiin sama Allah. Tapi ulama bilang, ketika disembunyikan malam Lailatul Qadar, tujuannya tahu apa ya? Supaya kita selama bulan Ramadan, dari awal malam Ramadan sampai malam takbiran, kita gunakan untuk ibadah. Orang yang melakukan semacam ini dari awal malam Ramadan sampai dari malam pertama Ramadan sampai malam takbiran, dia habiskan itu semua hanya untuk ibadah sama Allah, mau nggak mau dia dapetin malam Lailatul Qadar. Sadar atau nggak sadar, tahu atau nggak tahu, sebab malam Lailatul Qadar salah satu dari yang ke-30 malam tersebut. Dia tahu atau nggak tahu. Makanya kita dianjurkan tuh tiap malam jangan digunakan untuk nonton TV. Kan nggak enak, lagi asyik nonton TV, lagi asyik nonton sinetron, dihitung nonton sinetron selama 1000 bulan. Imam Al-Ghazali bilang, kullu nafasin min anfasik jauharah la tugawam bigima. Setiap tarikan nafasmu itu permata yang nggak ternilai harganya. Duit kalau hilang masih bisa dicari, tapi berapa detik yang berlalu bisa kita balikin? Nggak bisa, habis begitu aja. Mahal ini hidup. Gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan untuk mendekati diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing. Prediksi Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, malam Lailatul Qadar 2021 jatuh pada tanggal ini. Tak terasa saat ini umat Islam Indonesia telah masuk dalam bulan Ramadan 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Tidak dapat dipungkiri bahwa malam Lailatul Qadar menjadi momen yang paling dinanti oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Hal ini karena terdapat keagungan dan keistimewaan yang melingkupi malam tersebut. Seperti derajatnya yang lebih baik dari 1000 bulan, waktu di mana doa dikabulkan dan lain sebagainya. Sehingga menjadi wajar manakala masyarakat Muslim Indonesia kemudian menantikannya untuk meraih keberkahan. Kapankah malam Lailatul Qadar tahun 2021? Rasulullah menganjurkan kepada kita semua untuk terus berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar, meski malam Lailatul Qadar tersebut tak menentu kapan datangnya, karena yang mengerti kepastiannya hanyalah Allah. Namun Rasulullah mengisyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keterangan tadi sekedar menginformasikan bahwa Lailatul Qadar itu kemungkinan terjadi pada malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Para ulama berbeda pendapat dalam memprediksi datangnya malam Lailatul Qadar. Salah satu pendapat ulama yang banyak dianut adalah pendapat Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau merupakan tokoh sufi pendiri Thariqat Syadziliyah. Pendapat beliau mengenai jatuhnya malam Lailatul Qadar ini dapat dilihat dalam kitab Hasyiah As-Sawi 'alal Jalalain, juz 4 halaman 337.
Sebagaimana dalam keterangan berikut, jika awal Ramadan hari Ahad maka Lailatul Qadar malam ke-29. Jika awal Ramadan hari Senin maka Lailatul Qadar malam ke-21. Jika awal Ramadan hari Selasa maka Lailatul Qadar pada malam ke-27. Jika awal Ramadan pada hari Rabu maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-19. Jika awal Ramadan hari Kamis maka Lailatul Qadar pada malam ke-25. Jika awal Ramadan hari Jumat maka Lailatul Qadar pada malam ke-17. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Berdasarkan pendapat ulama tadi, untuk bulan Ramadan tahun ini yang dimana umat Islam mayoritas memulai pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar 1442 Hijriah atau 2021 Masehi jatuh pada malam ke-27 menurut pendapat Imam Abu Hasan Asy-Syadili. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Pinten-pinten pengalaman-pengalaman para keluarginipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinten-pinten pengalaman-pengalaman para sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinten-pinten pengalaman-pengalaman para auliya illah wal ulama billah wal masyayikh fillah wa ibadillahi shalihin ing dalem menemukan malam Lailatul Qadar niku sami beda-beda. Kadang-kadang sami-sami garwanipun Rasulullah menerima malam Lailatul Qadar niku beda-beda. Wonten sing Siti Aisyah mengalami malah malam 21, wonten ingkang mengalami malam 17, wonten malah ngalami boten ing malam ganjil. Niki saking kegaiban Lailatul Qadar. Sedaya para sahabat melaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namung dijawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelayan rupi dawuh tak dilok laporan-laporanmu kabeh para sahabat sing paling akeh mengalami malam Lailatul Qadar iku sing akeh malam 17. Cuma sing pokok kula namung saged ngaturaken apa tanda-tandane wong iki nrimo malam Lailatul Qadar. Teng mriku dipun dawuhaken tanazzalul malaikatu warruhu, jelas ruh adalah malaikat Jibril. Biizni rabbim salamun sing dadi pembahasan niku ing dalem malam Lailatul Qadar salamun. Malaikat Jibril padha ngajak salaman gitu. Dhateng tiyang ingkang dipun paringi malam Lailatul Qadar. Tondo-tondo alam yang menunjukkan malam Lailatul Qadar cara ringkes mawon ingkang setunggal dalunipun menika boten panas boten asrep. Artosipun kula kali panjenengan secara alami mawon boten ngraos napa-napa, ngraos kepenak. Hiji. Ingkang nomor kalih srengenge niku benjing medal saking arah timur niku boten wonten sorote, hanya merupakan kuning seperti telur mata sapi.
Terus sing nomor 3 niku napa? Boten saged mirengaken jenggongi asu. Nek cara kitab sing kathah asu gak jenggong. Tapi mek corong thariqah. Nggih, wonten pandangan malih kupingmu ditutupi karo Gusti Allah, gak ngrungokno jenggongi asu, gak iso ngrungokno apa-apa sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Niki itu kalau makanya wong biyen-biyen iku nek pun mari ngadep malam Lailatul Qadar mboten wani ngumpul, langsung mendel kita ngumpul bojo niku mboten purun, kuwatir krungu sambat sing mboten mboten kita ben niku tondo-tondo alam, tondo-tondo rasa. Mboten sumerap. Kok tiba-tiba niku manah niku kok merasa nopo? Merasa begitu halus, lembut, nggih. Kraos serba tersentuh. Niki lho. Niki ngerasa ya nopo, ya opo yo, sing dia opo ini ku keadaane awake dhewe kok sik ngene sih, tapi niku biasae mboten kedawan. Napa kok mboten kedawan? Mergo keturunan napa? Siri nuripun malam Lailatul Qadar mandek ceplek sing ana cuma rasa menunduk, gak sadar napa metu banyu moto kita niku lah wekdal kula kalih sampean niku wedal saged tondo metu banyu motoe niku berarti sampean kalih kula bertepatan disalami malaikat Jibril. Niki napa? Tondo-tondo malam Lailatul Qadar. Monggo sampean rasaken piyambak. Kita Yai napa kira-kira nek sakniki malam Lailatul Qadar napa kabeh niki nggih pikantuk Lailatul Qadar. Kita bengine saged bengi malam Lailatul Qadar, tapi wong nrimo Lailatul Qadar mboten teng. Hati-hati. Nggih. Lah mek pancen Lailatul Qadar niku pasti wong trimo, ola apa kate ana tondo-tondo barang. Niki dipikirkan. Jadi mek pun ngeten kawula kaliyan jenengan niku dipun pacu dening Gusti Allah, dipun pacu dos pundi sidqut tawajjuh ila Allah. Estune boten cuma nglakoni, boten cuma tunduk, estu. Kita hati-hati loh, ya. Nek Sayyidina Abu Bakar mawon dipun dawuh as-siddiq, nek Al-Qur'an mawon dawuh ma'an nabiyyin was-siddiqin. Kita estu. Kita. Lah estune niki ndadosaken kula kalih panjenengan niku sidqut tawajjuh teng Gusti Allah niku napa? Iso ngumpulno pikirane karo atine dadi siji. Lho niki lho, dikumpulno teng pundi? Madhep dhateng Gusti Allah. Cara dos pundi? Ilang rasane. Niki. Nggih, mboten cuma nglakoni tok mboten. Nggih.
Pun paham nggih? Sidqut tawajjuh. Jadi niku hakikatipun malam Lailatul شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كان بداية نزول القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في ليلة القدر كما قال جل جلاله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر العمل الصالح فيها يفوق ثواب العمل في مدة 1000 شهر 83 سنة 1000 شهر يفوقها ليلة واحدة عبادة من المؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر تفوق عبادة 1000 شهر فضلا من الله ونعمة. الحمد لله على هذه المنة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر. ويقول صلى الله عليه وسلم وفيه ليلة خير من 1000 شهر لا يحرم خيرها إلا محروم. اللهم لا تجعل في ديارنا محروما من ليلة القدر ولا من شهر رمضان وما فيه من الخير والأجر والعطاء الوفر. يا عالم السر والجهر يا من بيده الأمر اشرح لنا كل صدر واغفر لنا كل وزر وتحمل عنا التبعات وأصلح الظواهر والخفيات واقبلنا في مجمعنا هذا.